Siap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Gimana Bu Winda hari ini kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Bapak gimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik walaupun sedikit flu gitu ya. Nah, pendampingan kali ini pendampingan kedua ya. Karena kita akan yang pertama adalah menjelaskan fokus pendampingan. Kemarin kan kita sudah belajar modul 1.3 ya Bu Winda ya. Tentang apa Bu Winda? Tentang visi guru penggerak. Ya, visi guru penggerak. Nah, tentu visi guru penggerak ini sebenarnya kita nanti sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa ya membuat visi sekolah gitu ya nanti ke depannya. Tapi sekali lagi visi sekolah yang sudah sekarang ini bukan berarti harus diganti sama guru penggerak, bukan gitu ya. Tapi untuk pembelajaran kita nantinya bahwa visi, bagaimana cara membuat visi sekolah yang benar itu. Kemarin juga kita sudah bahas tentang ini Bagja ya, prakarsa perubahan ya mengenai Bagja. Bagaimana sih toolsnya gitu atau alatnya ya yang digunakan. Nah, sedikit ingin saya tanyakan yang pertama ini mengenai proses ya kegiatan yang sudah berjalan 1 bulan. Kalau yang pertama sih udah ya gitu ya. Ini kan sebulan terakhir nih ya. Karena ada sudah masuk pembelajaran ya. Betul. Nah, gimana nih Bu? Alhamdulillah untuk kegiatannya Pak ya. Ini sudah beberapa kan banyak materi yang udah dipelajari mulai dari modul 1.1 sampai yang terakhir modul 1.3 itu gitu ya. Sudah mulai sedikit gitu ya untuk mencoba gitu. Mencoba diterapkan ke anak-anak gitu dengan mulai dari bagaimana sikapnya bersikap di anak-anak gitu, kemudian mulai dari bagaimana memandang kemampuan anak yang berbeda-beda gitu. Jadi sudah tidak lagi yang tadinya harus sama semua harus bisa. Sekarang udah lebih sedikit inilah gitu ya, pembelajaran berdiferensinya gitu. udah mulai diterapkan udah mulai ya. sedikit gitu Pak gitu. Terus ini masalah pembelajaran daring ada masalah atau gimana gitu? Enggak sih kemarin hanya untuk ini aja sih, terakhir kemarin seminggu 2 kali ruang kolaborasi terakhir kayaknya 1.3 itu entah kenapa mungkin dari lebih ke jaringan internetnya aja sih Pak gitu. Yang susah jadi suka hilang suara atau aku jadi nge-freeze gitu, jadi agak susah ininya kadang udah ngomong apa tapi nggak nyampe karena berhenti gitu. Jadi lebih ke jaringan internet sama mungkin karena minggu kemarin itu udah mulai sekolah gitu ya. Nah itu manajemen waktunya masih ini gitu agak-agak karena ada tugas sekolah gitu ya, jadi di rumah juga jadinya tuh agak-agak keteteran, tapi alhamdulillah udah mencoba untuk membenahi lagi gitu. Nah, kemarin kan kita ada rencana tindak lanjut ya dari pendampingan individu yang pertama tuh. Materi yang pendampingan pertama kan filosofi Ki Hajar Dewantoro sama nilai dan peran guru penggerak ya. Ada tindak lanjut yang sudah dilaksanakan atau belum nih Bu? Udah ada sih Pak, udah kan untuk nilai guru penggeraknya kemarin udah kalau lagi di kelas gitu ya udah mulai ngajak anak-anak untuk refleksi di setiap pembelajaran. Jadi anak-anak juga mengungkapkan pendapatnya tentang situasi pembelajaran hari ini gitu kan, apa yang mereka pelajari dan apa yang maksudnya mereka seneng nggak gitu, menikmati nggak kelas hari ini kayak gitu. Terus misalnya lebih ke kolaborasi juga dengan bersama teman-teman gitu, dengan teman-teman dengan anak-anak juga udah mulai ada pembelajaran yang berkelompok gitu kan. Jadi kemarin sempat berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan kan anak-anak juga gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah,
selama 1 bulan terakhir nih ya Bu, saya lihat, saya pantau kan, saya ngecek juga masalah ini ya, tugas-tugasnya gitu ya. Eh, saya baru modul 1.2 ya. Untuk Windows sih aman sih ya. Karena ada di Google Site gitu. Cuman yang lainnya masih belum mungkin ya, karena kesibukan kali ya. Jadi sayanya juga agak-agak kesulitan untuk memasukkan apa yang sudah dilaksanakan gitu kan, karena saya kan nggak bisa ngecek ke LMS yang biasa dicek oleh Fasil ya. Jadi makanya kalau yang ada diupload deh ke Google Site gitu ya. Yang kayak mulai diri itu kadang kelewat gitu ya. Nah, diupload aja misalnya kata-katanya apa gitu, diupload ke Google Site biar saya bisa ngecek dan kan nanti saya poin pentingnya bisa masuk. Nah, kita masuk ke bagian inti pendampingan ya Bu. Kita refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Bu ya. Nah, bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu laksanakan? Alhamdulillah Pak, kalau dari kepala sekolah mendukung sekali gitu ya. Kemudian dari teman-teman juga ketika dibantuin gitu ya, ini mau ini ini ada sesi diskusi gitu, langsung minta tolong tuh, iya Bu siap, jam berapa besok, ya gitu langsung gitu, ini aja minta disiapin sama temen gitu, minta tolong karena biasa ya Pak ya perempuan gitu, agak-agak ini gitu, jadi dibantuin semua, alhamdulillah sih Pak, mendukung ya, dan ya. Nggak ada yang atau cibiran atau misalnya komentar negatif tentang kegiatan PGP ini, alhamdulillah di sekolah kami tuh nggak ada gitu, alhamdulillah gitu. Jadi apa bentuk dukungan yang mereka berikan tadi selain membantu memasang atau apa gitu? Diskusi juga gitu. Jadi misalnya kan ada yang sudah gitu ya, ada yang sudah, jadi ini nanya-nanya gitu ya, terus diskusi juga sama teman yang belum ikutan juga, diskusi ini tentang materi ini atau apa gitu, jadi lebih banyak berdiskusi aja sih sama teman-teman. Nah, selama ini apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menjalankan pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Ibu? Tantangannya lebih ke diri sendiri dan berusaha untuk menerapkannya di anak-anak sih Pak. Di kelas ya? Di kelas, di situ. Itu tantangan terberat ya? Iya, terberat. Kadang kan ada sesi di mana udah berusaha gitu ya, ingin setting kelas yang seperti ini nih gitu. Yang diinginkan gitu ya? Yang diinginkan nih. Tiba-tiba ternyata gonjreng gitu Pak, anak-anak kurang antusias, ada yang ternyata nggak cocok sama mereka. Gitu, ternyata kita berusaha untuk memberikan, ada juga gitu kan tipe-tipe anak yang ternyata lebih suka duduk gitu, lebih sukanya mendengarkan aja, nggak suka untuk bergerak gitu. Soalnya tuh ada yang begitu, pengen diajakin ini tapi kayak ice breaking gitu, tapi kurang ini ya, kurang respon ya, kurang responsif gitu Pak. Diem aja, ayo cepetan ini main gitu. Jadi yang lainnya ini, tapi ada yang itu lebih ke, jadi ke kitanya kurang ini ya, gitu. kurang semangat ya, jadi aduh gimana dong gitu kan ya. Itu benar tantangan kan buat Bu Winda gitu ya. Nah, menurut Bu Winda nih, menghadapi tantangan yang seperti itu tuh gimana tuh? Kan pasti ada nyoba kan, nah, tantangannya apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Untuk menghadapi tantangan itu, Winda coba lagi, lebih kenal lagi ke anaknya, lebih kenal lagi berusaha mengenali dia sebenarnya sukanya belajarnya seperti apa gitu. Jadi kemarin itu Winda udah bikin asesmen diagnostik untuk mengenali mereka gaya belajarnya seperti apa. Jadi supaya mungkin ternyata yang ini mah lebih sukanya belajar sendiri, yang ini lebih suka berkelompok gitu. Kadang-kadang tuh ada soalnya yang anak-anak tuh nggak mau, saya tuh kelompokan, saya mah mau ngerjain sendiri aja. Tapi kamu yakin nggak gitu ngerjain tugas yang harusnya berkelompok ini kamu kerjain sendiri, mampu nggak? Saya mampu ya gitu. Kadang tuh ada yang begitu. Pernah ya ngalamin kayak gitu ya, maksudnya
siswa tuh nggak mau ke kelompok dengan gabung dengan teman yang lain tuh ya. Iya Pak, benar. Nah itu bagaimana cara? Kalau ini kamu beneran nggak mau nyoba? Kan ingin ya Pak ya, ditanyakan dulu karena kan dia juga harus belajar bersosialisasi dengan temannya, belajar bekerja sama. Walaupun memang dia sukanya seperti itu, tapi dia kan nanti kedepannya itu nggak bisa hidup sendiri terus gitu kan. Jadi awal-awalnya cuma ayo coba cari teman yang lebih ngarahin yang sekiranya kamu nyaman bekerja sama dia gitu. Jadi dicoba dulu lah gitu ya, udah coba kayak gitu ya. Coba dulu kalau misalnya benar-benar ternyata pada saat dia sudah mau gitu ya mencoba ternyata susah juga gitu. Ada soalnya sempet tuh Pak ini tahun kemarin sampai nggak, akhirnya jadi dia nggak ikut mengerjakan tugas itu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa kalau kamu mau kerjain sendiri akhirnya ujung-ujungnya begitu Pak. Nyerah juga ya. Nyerah juga saya. Oh ya gini, pernah gak Bu misalnya kan kolaborasi ya, kan anak itu biasanya kalau berempat berlima itu agak malu gitu ya. Tapi pernah nggak nyobain berkelompoknya itu nyoba hanya 2 orang gitu yang dianggap bestie lah gitu ya istilahnya gitu, pernah gak kayak gitu? Kemarin sih terakhir itu memang karena kalau kelompoknya menentukan secara games diacak itu tuh akhirnya kan lebih banyak yang kurang jalan ya buat mereka anak-anak. Akhirnya saya lebih sering ayo maunya gimana gitu, saya menyerahkan ke anak-anak mau buat kelompok sendiri atau kita seperti biasa ditentukan dengan permainan atau yang misalnya dari saya sendiri langsung gitu. Nah, itu ketika mereka mengerjakannya boleh milih sendiri dengan kadang tuh Bu saya maunya bertiga gitu, Bu saya maunya berdua. Nah itu lebih jalan Pak. Gitu ya. Tapi daripada yang dipaksakan gitu ya. Intinya berarti anak tuh nggak mau dipaksa kali ya. Iya. Tapi kalau yang satu berdua itu belum pernah. Ya. Paling cuma game pasangan aja gitu. Katanya gini, ada kalanya yang kolaboratif itu kalau misalnya sulit untuk 4 sampai 5 misalnya, coba deh 2 orang gitu. Ngajak untuk temen yang istilahnya biasanya kan ada siswa itu pasti punya temen dekat lah gitu ya. Nah ajak mereka ngobrol aja berdua, kalau misalnya susah untuk berdiskusi atau berkelompok ya udah nggak apa-apa, 2-an aja katanya. Itu adalah salah satu cara katanya yang terbaik. Nah baik Bu, kita ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 ya. Apa saja yang sudah Ibu pelajari di modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Banyak yang dipelajari ya Pak ya, mulai dari filosofi tentang KHD-nya yang merubah paradigma saya terhadap pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan pembelajaran di kelas kayak gitu. Terus kalau dari modul 1.2 itu tentang nilai-nilai guru penggerak yang tadinya saya nggak pede gitu, kurang pede. Apa sih gitu ya, guru penggerak itu bisa nggak saya gitu. Tapi pada saat mengenal nilai-nilai guru penggerak, oh ternyata sebenarnya nilai-nilai itu ada yang sudah dilakukan miliki, sudah dimiliki gitu ya. Ternyata oh berarti saya tinggal menambah gitu kan ya, memperbaiki kualitasnya yang sudah ada, menambah yang belum saya miliki gitu. Itu kan tentang visi guru penggerak gitu ya. Nah di modul ini juga banyak sekali pemahaman baru yang masuk buat saya gitu ya. Ternyata kadang saya lupa gitu terhadap tujuan saya untuk menjadi guru ini seperti apa gitu ya. Diingatkan lagi di sini apa sih impian saya gitu, maksudnya kadang kan saya pengen ngajar untuk mendidik anak bangsa tapi nggak punya tujuan yang secara jelas gitu Pak ya. Saya ingin anak-anak saya seperti apa gitu. Nah pada saat di modul 1.3 inilah yang oh iya ya, saya tuh berharap murid-murid saya tuh kayak gimana sih. Udah ketemu nih ya, udah mulai ada pencerahan gitu ya. Kayak gitu. Di situ tuh udah mulai yang pada saat yang mulai dari diri bikin
gambaran murid impian itu. Iya, ya saya tuh pengennya berharapnya kayak gimana, selama ini saya pengen anak-anak begini tapi jalannya itu nggak sesuai, atau bahkan saya pun nggak tahu, nggak pernah terfikirkan murid-murid saya tuh pengen yang seperti apa kayak gitu. Pada saat ini kan dikasih tahu gitu, terus dari bagaimana merumuskan visinya supaya relate gitu ya sama kehidupan sehari-hari juga gitu, terus bagaimana membuat prakarsa perubahannya gitu, cara untuk mencapai visi yang saya miliki, lalu dipakai inquiry apresiatif itu yang benar-benar buat saya, wah ternyata apapun tujuan kita sebenarnya tuh kita tuh bisa gitu, karena di inquiry apresiatif tuh kayak ngasih kepercayaan dan kekuatan bahwa tujuan kita tuh pasti memang banyak tantangannya, tapi kita tuh punya banyak orang-orang yang mendukung, kita punya fasilitas yang mendukung gitu, jadi pasti bisa gitu Pak. Ya walaupun mungkin banyak tantangan banyak hambatan gitu, tapi di sisi lain ternyata ada juga istilahnya potensi potensi yang dimiliki terwujud gitu ya Pak ya. Nah, apakah yang Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas Ibu dan berikan contohnya? Ada beberapa yang sudah saya implementasikan ya Pak ya. Misalnya kayak untuk di anak-anak juga kan, saya berusaha mulai dari sekarang tuh kalau misalnya membuat peraturan kelas kesepakatan kelas itu jadi sudah dilaksanakan kesepakatan kelasnya gitu, terus dan itu pun enggak dari saya gitu, jadi anak-anak sendiri yang menuliskan mereka maunya apa dirangkum lalu disepakati secara bersama-sama gitu, enggak cuma di kelas yang saya jadi wali kelasnya aja, tapi di semua kelas yang saya ajar pasti ada kesepakatan kelasnya. Iya, kemudian saya juga berusaha untuk lebih mengenali anak-anak didik saya dengan melakukan asesmen diagnostik yang kognitif maupun yang non kognitifnya gitu, supaya bisa memberikan pembelajaran yang lebih cocok gitu buat mereka. Anak-anak ya. Nah, gitu. Apakah terjadi perubahan pada murid Bu di kelas, dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan yang Ibu lakukan di kelas gitu? Selama ini karena kebetulan saya baru masuk beberapa kali ya Pak ya ke anak-anak, tapi sejauh ini sih alhamdulillah responnya positif gitu, jadi terlihat gitu mereka tuh menunggu-nunggu. Nah berarti guru yang dirindukan berarti. Iya, udah saya datang tuh udah disambut gitu, enggak ya gitu kan, biasanya kadang-kadang beda kan berarti kalau guru yang gitu dirindukan sama yang nggak dirindukan gitu tuh udah disambut duluan gitu, jadi lebih karena mungkin berusaha juga saya nggak boleh ini gitu ke anak-anak, berusaha mengelola respon dan emosi gitu Pak gitu, jadi intinya anak-anak itu sudah merasa senang ya dengan perubahan yang Ibu lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 di kelas? Perasaannya saya masih deg-degan Pak ya, masih yakin nggak yakin gitu, saya masih bisa nggak ya gitu, tapi ketika udah berhasil misalnya kayak kemarin mereka membuat refleksi, direspon ini ya yang jujur nggak usah dikasih nama gitu misalnya itu kayak gitu, mereka semangat, saya jadi ikut senang, oh ternyata saya bisa gitu. Anak-anak juga kalau misalnya diarahkan gitu pasti bisa, cuman kadang ketika meresponnya itu agak kurang kurang sesuai dengan ini, kadang-kadang menurunkan ini gitu mood gitu. Menurunkan mood. Tapi ya itu memang anak-anak seperti itu kan. Mungkin kan memang kadang mereka lagi moodnya juga lagi bagus gitu, kadang mereka jadi juga lagi semangat gitu, kadang saya juga itu, dan kadang lebih harus berusaha kontrol ini juga ya kan ya Pak ya, emosi gitu, responnya bagaimana merespon kondisi anak-anak yang seperti itu, kadang-kadang ada yang misalnya berlebihan dan lain sebagainya, juga harus pelan-pelan gitu. Tapi Bu Winda tahu kan atau karakter kelas Ibu mungkin merasakan ya, ada kelas yang
enak kelas gitu yang menurut buat kita, iya, ada yang bagaimana tuh mengatasinya ya? kadang ada yang satu kelas tuh berisik banget ya. Jadi kadang saya suka ini Pak, ada kayak panggilan khusus gitu. Jadi ayo kalau misalnya ibu panggil kalian sebutin itu, terus kita berusaha tenang lagi ya gitu. Nah jadi kadang-kadang ada kalau misalnya udah Pak dipanggil sesuai dengan panggilan khususnya mereka misalnya 7 deh gitu misalnya. Terus mereka ya kan jawab keren kayak gitu, ntar langsung udah ini apa kondusif lagi, ntar sebentar lagi begitu lagi kan kayak gitu sih. Ada yang benar-benar enak gitu walaupun berisik tapi aktif mereka aktif gitu ya. Berisiknya tuh bukan berisik positif karena ya, ngobrol gitu, tapi akhirnya kayak misalnya kita sedang diskusi tuh tek tok gitu ya, kan enak gitu. Ada yang kelas yang anaknya kondusif Pak, tapi ada diem nggak ngerti gitu. Ada yang kayak gitu yang itu enggak ya gitu, paham nggak? Ayo dijawab. Ayo ditanggepin sayanya gitu. Kadang sampai harus yang ayo dong. Berarti sama gitu. Ya karakter kelas itu beda-beda gitu ya. Kita nggak bakalan menyamaratakan gitu ya di kelas itu karena memang karakter beda-beda. Iya, karakternya beda-beda. Sama ya, berarti ada tantangan. Tapi setelah menerapkan yang Ibu dapatkan itu tentu bisa kan ya Bu, Ibu mengatasi permasalahan-permasalahan itu ya. Ya berusaha untuk banyak-banyak improvisasi gitu ya Pak ya. Kalau ini nggak jalan nih ya harus ngapain nih gitu. Berarti harus ada apa ya, plan A, plan B gitu ya. Plan B untuk menghadapi mereka gitu. Tapi alhamdulillahnya untuk yang tahun ini tuh kelasnya rame semua Pak. Justru nggak ada kelas yang kayak kuburan gitu ya. Kan kadang ada gitu. Tapi alhamdulillah tuh enggak. Kelas tuh justru ramai berisik gitu. Kebanyakan tuh yang tahun ini. Nah, apa yang sudah baik menurut Ibu nih ya, yang perlu diperbaiki ke depannya? Kalau menurut saya yang sudah saya terapkan di kelas ya Pak ya. Yang sudah baik, saya sudah berusaha untuk menerapkan keyakinan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sama anak-anak bersama. Nah itu yang, tapi juga masih ada pelaksanaannya yang masih belum maksimal gitu. Jadi kayak terkadang anak-anak masih harus perlu, namanya juga mungkin baru pertama kali memiliki gitu ya Pak ya, memiliki kesepakatan kelas, jadi harus sabar gitu. Sayanya harus ayo dibuka lagi, ayo kemarin kesepakatannya gimana, jadi harus sering-sering mengingatkan ke mereka gitu. Tapi ada juga yang kalau anaknya yang ini mereka temennya yang mengingatkan langsung gitu ya, jadi nggak perlu saya yang mengingatkan gitu. Tapi ada kelas yang sudah tahu temennya gitu ya, ayo kamu kan ini kesepakatan kita apa kan kemarin kita udah ini gitu. Jadi sudah ada yang seperti itu gitu. Terus itu yang sudah baik ya. Ya itu yang sudah baiknya. Nah gitu. Yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaikinya itu adalah konsistensinya sih Pak. Benar, kalau anak-anak itu kan udah ada ini gitu kesepakatan, tapi kadang nggak dilakukan gitu. Kadang-kadang mereka curi-curi itu Pak, yang sering curi-curi itu. Kadang-kadang kan misalnya saya ada kesepakatan, anak-anak tuh sepakat bahwa kalau mau izin ke toilet itu nggak boleh yang keluarnya itu banyak kan gitu ya. Harus sendiri. Jadi, gitu nggak berdua minimal. Maksimal. Tapi kalau misalnya udah ada 2 orang yang izin ke toilet, itu nggak boleh izin dulu, nunggu temennya datang gitu kan. Mereka sendiri yang menyepakati itu gitu ya. Pas itu tapi kadang-kadang suka curi-curi. Misalnya saya lagi koreksi, Bu, itu ya Bu, saya izin. Saya juga kurang pengawasan saya juga yang masih kurang gitu. Kayak tadi udah berapa orang gitu kan yang masuknya. Kalau gitu. Di sekolah saya nih ada ini Bu, kartunya itu hanya ada 2 gitu ya, izin, pokoknya izin ke toilet atau izin. Jadi ada 2. Kalau misalnya anak udah
pegang bagian itu udah keluar, berarti kan nggak bisa. Iya, ada. Iya, benar-benar. Wah ya, makasih Iya. bisa jadi ini dipakai ke anak-anak. Iya, itu jadinya apa ya? Anak tuh nggak berani keluar kalau nggak bawa Nggak bawa pegang pakai itu. kartu. Gitu Iya, kan. benar-benar. Makasih. Soalnya sering kecolongan Iya. gitu Pak. Tahu-tahu kan mereka biasanya cewek cowok, cewek dua, cowok dua kan masing-masing udah pegang gayungnya Gayungnya. masing-masing kan. Tahu-tahu gayungnya di kelas gayungnya yang nyantel nggak ada satu pun, berarti yang keluar tuh udah pas dua orang ini tuh kayak gitu. Jadi itu yang kadang-kadang apa sih namanya masih belum konsisten juga ke Iya. saya, pengawasan saya yang masih kurang ke anak-anak juga gitu. Dan saya apa namanya merasa masih mungkin belum apa namanya ya kayak refleksinya ke diri saya tuh nggak sudah dilakukan gitu, tapi saya rasa saya belum maksimal untuk memperbaiki apa yang masih kurang dan harus diperbaiki. Oke. Nah, sekarang kita ke sesi berikutnya tentang rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah? Atau sudah ada komunitas kayak gitu? Sudah ada, kalau di sekolah tuh sudah ada komunitas Jadi belajarnya. yang merintis mah guru lain ya? Iya, temen gitu. Udah ada kombelnya. Wah, kami tuh kombelnya itu dibagi-bagi berdasarkan waktu itu tuh sebenarnya kombelnya itu untuk mengakomodir apa namanya proyek P5 itu gitu. Nah, jadi dibuatlah 3 kombel, ada Saintek, ada yang sosial humaniora, sama yang pendidikan Pancasila dan agama. Itu 3 itu. Nah, saya kan masuk di Saintek itu gitu. Nah, tapi yang sekarang karena kombelnya itu digiatkan lagi kan kegiatannya gitu. Nah, jadi nggak hanya tentang ini aja, P5 aja gitu. Jadi, umum juga ya. Umum juga. Jadi apa namanya tentang kemarin sih kita ngebahas visi sekolah gitu. Terus minggu lalu itu tentang minggu ini itu tentang P5. Jadi kemarin itu kita sudah menyepakati tema apa yang akan dilaksanakan di sekolah untuk kombel Saintek. Kelas 7, 8, 9. Apa rencananya untuk kelas 7 kebetulan Minda yang ikut membuat modulnya gitu ya. Apa namanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Bukan gaya hidup, bangun jiwa raga. Nah, rencananya apa Proyeknya itu ini Pak, lebih ke kesehatan mental gitu. Pengen sih anak-anak lebih mengenal dirinya sendiri. Jadi mereka tahu bagaimana ketika menghadapi stres, mengelola emosi gitu. Kadang-kadang kan kita menemukan anak-anak tuh banyak yang punya masalah gitu, masalah di rumah, nggak tahu cara penyelesaiannya dan lain sebagainya. Pengennya mereka lebih mengenal tentang kesehatan mental remajanya sih Pak di situ. Yang terlibat semua guru di kelas 7 itu atau ada nantinya, melibatkan atau melibatkan ada pihak luar gitu? Inginnya tuh kami pengennya sih ada dari praktisi itu ya Pak ya, kesehatan gitu, inginnya gitu. Cuman apa namanya karena masih merancang modulnya gitu, masih meraba-raba gitu. Pengennya sih ada kayak mungkin dari puskesmas gitu datang ke sekolah kayak gitu. Untuk kalaupun misalnya dirasa kadang tuh kan memang sekolah kita tuh kan udah kerja sama ya Pak ya, sama puskesmas, sama yayasan Kusuma Bongas juga yang sering ngadain apa namanya sosialisasi, penyuluhan kayak gitu. Minimal kalau misalnya nggak bisa ke anak, bisa ke gurunya gitu, supaya gurunya bisa menyampaikan dengan lebih baik lagi gitu. Nah, kalau sudah jalan misalnya ya ini, apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Tadi kan mungkin selama ini baru ke P5 ya. Nah, itu apa tantangannya? Tantangannya itu kadang ya Pak ya, kita kan nggak susah gitu guru-gurunya? Ya nggak bisa berharap
ada nggak semua, semua hadir semua ataupun berharap mereka mencari tahu lebih dulu. Walaupun misalnya sudah nih kita tim penyusun modulnya sudah berusaha gitu ya sampai menyelipkan laman-laman yang untuk bisa diakses gitu ya untuk mencari materi tersebut kayak gitu atau kan kita juga udah ada aktivitasnya tapi terkadang tuh harus terus ini habis ini ngapain sih gitu ini ngapain sih gitu dan lebihkan itu kadang-kadang ada yang karena kurang koordinasi gitu ya mereka nggak menyampaikan kalau nggak hadir atau apa kayak gitu akhirnya ketika masuk ternyata materinya masih yang lalu gitu sedangkan kelas lain sudah maju sedangkan itu kan proyeknya kan tetap harus jalan gitu ya kan harus kalau di sini sendiri Bu itu proyek kayak P5 itu diplot di akhir ataukah dimasukkan ke pelajaran atau bagaimana? Waktu awal kita diplot di akhir jam pelajaran waktu itu ngerasa tidak efektif akhirnya kami rubah Pak jadi di jam pelajaran karena waktu tadi kan udah perkombel saintek gitu ya perkombel saintek jadi di misalnya saintek yang lagi jalan yang ngisi adalah guru-guru saintek di jam pelajaran saintek gitu ya. Nah ternyata itu juga masih belum maksimal, tidak efektif karena justru itu pengawasannya nggak kelihatan kalau menurut Vinda gitu ya. Nggak bisa ngecek karena pada saat jam pelajaran itu Bunda juga ada di jam yang lain gitu. Nggak bisa ngecek kelas yang itu tuh terisi atau enggak gitu. Terus sudah dikasih jadwal gitu terus dikasih juga agendanya tapi waktu itu ceritanya kan biar itu ya Pak ya memanfaatkan dan meminimalisir kertas jadi ngasih agendanya tuh online digital pakai spreadsheet atau apa jadi kan semua bisa ngisi ternyata yang ngisi cuma akhirnya jadi nggak tahu selalu ya ada saja ya permasalahan gitu ya tantangan ya makanya tahun ini kita nyoba lagi itu di blog semoga lebih baik sama nih pengalaman ya dulu saya juga di sekolah udah sistem blog 3 hari pernah dan Kamis cuma 1 terus di 2 jam terakhir dari hari Senin sampai hari Sabtu udah tidak efektif semua berantakan pasti itu dia akhirnya sekarang saya masukkan ke karena kan saya kurikulum gitu akhirnya masukkan ke jam pelajaran tapi proyeknya disesuaikan misalnya tema apa nih ya disesuaikan gitu misalnya pelajaran IPA sesuai dengan misalnya temanya beriman bertakwa gitu ya nah dimensinya ke situ ya tinggal sesuaikan kalau IPA nanti apa gitu ya tentang alam lah apa gitu ya kalau agama misalnya hafalan atau apa gitu tapi dimensinya kayak gitu jadi ditentukan dimensinya aja dimensi di dalamnya proyeknya itu bergantung ke guru mata pelajaran yang masing-masing soalnya yang tahun kemarin itu Pak kita tuh kayak gitu saintek diserahkan ke tapi kombel saintek gitu akhirnya kan waktu itu Winda tuh ambil materi vertical garden kan di situ tuh kan semua masuk gitu kan ya gitu jadi masuk tuh per bagian-bagiannya aja materinya gitu cuman kan tetap aja ya gitu tapi ya coba nanti ngobrol soal yang kayak gitu itu awalnya sama saya tuh efektif hanya 1 semester deh sisanya berantakan ya di P5 karena apa ya tadi ya masing-masing kalau ini udah ada yang isi ya udah gitu nanti pada nggak ada nah akhirnya sekarang sih alhamdulillah ya di SMP lebih kondusif jadi karena kan berdasarkan jam tanggung jawabnya di situ masing-masing. Cuman ya satu minggu itu kan ada 1 jam P5 itu harus diisi dan itu ternyata lebih kondusif dibandingkan di blog gitu kita belum dibantar ya ini kan setelah 2 tahun ya 2 tahun kita tuh mencari bentuk yang itu apa gitu ya akhirnya sekarang ya guru-guru udah merasakan maksudnya
iya Pak, sekarang lebih kondusif katanya, guru-gurunya ada pada saat P5 karena masuk ke jam jam pelajaran, masing-masing. tanggung jawab dia gitu. Iya. Kalau dulu di blok, kalau ada gurunya di kelas, sekelas kan bisa 2 ya. Ada 1 ya udah yang satunya gitu kan. Enggak mau ikut masuk Iya, ya Pak ya. kayak gitu. Nah, saya kan jadi oh iya ya ternyata udah dicoba sistem 2 jam terakhir begini. 3 hari terakhir begini gitu. Ya akhirnya tahun ini saya coba lagi cara yang berbeda dan mungkin lebih ya kalau menurut saya dan rekan-rekan yang ada di sekolah sih itu udah mulai efektif gitu ya untuk terutama kan kita kan kondusivitas di kelas kan ya Bu ya. Betul Pak, kadang-kadang kasihan anak-anaknya. Kalau ini kan nggak kondusif. Kadang-kadang kasihannya tuh anak-anak ketika di satu kelas itu gurunya bisa ngelit dengan ramai gitu. Mereka tuh kayak apa sih ya gitu. Nggak suka kayak gitu soalnya Pak gitu kan anak-anak tuh. Berlagi kadang-kadang di sebelahnya kosong gitu. Nah itu kadang-kadang jadi tiba-tiba mendadak digabung gitu tuh kadang-kadang untuk ya ini juga kan ya uji coba ya namanya juga kan kita kan error, sebenarnya di Indramayu itu nggak ada yang apa ya sekolah yang udah bener-bener P5-nya bagus banget gitu, nggak ada gitu karena kan sama permasalahannya ya kayak gitu ya. Ya yang di kota yang apa saya kan sering ngobrol juga kan permasalahan-permasalahan. Nah ini kan perlu dibahas di Kombel gitu kan. Akhirnya kan saya sendiri ya udah dicoba lagi kan efektif enggak gitu. Kalau di SMP Gabus sendiri sekarang ya yang kan kita sharing ya. Iya Pak. Nah kelas 7 itu tentang dimensinya beriman bertakwa. Jadi nanti disesuaikan misalnya ya tadi kan guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris bikin misalnya kayak lomba pidato gitu ya tentang ya ada hubungannya dengan itu gitu kan. Yang IPS bikin misalnya kayak bikin peta dari apa sih ya mungkin miniatur kayak siklus air, kemudian masalah gempa atau apa, nah itu kan bisa. Jadi sebenarnya sih kan semua dimensi itu bisa masuk sih ke mata pelajaran. Yang kelas 8-nya itu lebih ke bernalar kritis ya dimensinya. Bikin apa? Bikinnya cerdas cermat. Seru, semua guru dilibatkan bikin soal. Seru banget itu kayaknya. Nanti ya ini kan kita sharing ya supaya nanti ada gambaran. Kan intinya kan bernalar kritis kan anak-anak bagaimana nih. Nanti dibuat kayak seleksi dulu di kelas per kelas. Nanti kalau tim kelas gitu. Dilombakan per kelas yang nanti yang bagus kita ada cerdas cermat di semua kelas. Ya nanti ada itu. Nah yang kelas 9-nya kita ke bangunlah jiwa dan raganya. Nah proyeknya itu kita ke target kan bulan September ada peringatan Maulid ya. Nah nanti misalnya yang seni ada kayak bikin misalnya kaligrafi yang akan dipamerkan, yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada lomba pidato gitu ya yang tentang keagamaan kayak gitu. Nah itu beberapa proyek P5 yang di sekolah. Ya mudah-mudahan sih jalan sih ya. Saya juga hanya support saja karena kan dikembalikan ke guru masing-masing gitu. Ya ini sekedar sharing gitu ya. Nah sekarang saya ingin bahas tentang tadi kan tantangan ya, apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas belajar. Ya mungkin Ibu Winda juga ikut merintis lah ya, walaupun yang bikinnya ya prakarsanya guru lain gitu. Gimana tuh Bu? Yang menarik itu bagaimana kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari teman sendiri ya Pak ya gitu ya. Apa namanya kita berusaha saling membantu gitu kan. Kadang-kadang ada teman yang belum paham atau salah persepsi itu kan belajar benar-benar bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik tanpa membawa perasaan gitu. Ada juga yang tersinggung, kayaknya
saya senior gitu betul, kok Pak. yang junior Mana sih gitu nah ya. itu kadang-kadang Tapi tergantung sih ya, maksudnya tergantung guru dan lingkungannya kadang. Alhamdulillah saya juga kan di sekolah kan saya termasuk mungkin ya junior lah ya, ada banyak senior, tapi terus terang seniornya mendukung gitu ya, bukan berarti padahal itu ada guru saya gitu kan. Ada guru-guru saya karena kan saya SMP-nya di situ, tapi mereka kalau misalnya ada kegiatan pelatihan atau apa yang misalnya pematerinya yang lebih mudah, mereka memperhatikan gitu, artinya ya kan mendukung itu bukan berarti harus dengan, ya tapi dengan memperhatikan terus ini juga kan apa ya, ikut mendukung. Terus saya tuh senangnya di sana tuh tutor sebaya gitu ya, misalnya satu yang sudah ngerti, nah yang ngertinya itu disampaikan lagi gitu, misalnya kayak PMM kayak gitu kan. Nah itu tuh udah ngerti nih yang satunya, di sosialisasikan ke teman-teman yang lain, jadinya kelihatannya kan enak ya, Pak ya. Jadi saling membantu kan berlapis-lapis ya Pak ya, nggak cuma harus mengandalkan Pak Dino aja gitu. Alhamdulillah sih di sini juga gitu, kayak teman-teman yang nggak bisa itu pasti nanya yang sudah bisa, yang sudah, ketika dia sudah bisa dia akan menyampaikan ke temannya lagi yang lain itu yang paling gitu, kayak gitu. Jadi nggak harus sama bapak ini aja gitu kan, kita ya kecuali juga ya gitu. karena ngefans gitu. Nah tadi ya yang menarik ya tadi ya, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk segera, ya kan tadi ada beberapa kombel ya komunitas. Nah kita kan komunitas praktisi ya istilahnya di lingkungan sekolah. Nah apa yang ingin strateginya supaya kombelnya itu hidup gitu kan? Pertama sih konsisten Pak, soalnya kadang kan ketika kita sudah misalnya sudah berkomitmen bahwa hari ini setiap minggu ya kita komelnya jalan setiap minggu di hari Rabu gitu. Kan pasti ada aja orang yang ngapain sih hari Rabu gini-gini, paling juga awalnya doang. Nah itu kan, nah kita aja nggak boleh melemah gitu, walaupun banyak orang yang jangan udah pulang aja gitu, tapi tetap harus ayo kita tetap jalan gitu. Terus sama ini sih jangan sampai kita cuma mengandalkan satu orang, sehingga ketika orang tersebut tidak hadir, tidak jalan gitu. Jadi apa namanya, harus semuanya berperan lah gitu, harus berperan ya. Misalnya nggak ada Pak Syaukinya kan biasanya yang memprakarsai Pak Syauki dan Pak Taufik, misal Pak Syaukinya nggak ada gitu ya, kita sebagai teman gitu ya harus siap sedia membackup bahwa walaupun nggak ada Pak Syauki ada kita gitu, kita tetap harus berjalan, walaupun nggak ada Pak Taufik ada kita gitu. Jadi harus saling sama-sama, saling membahu-membahu gitu, dan apa sih, membuat teman-teman merasa butuh terhadap kombel tersebut karena kalau mereka nggak merasa butuh bahwa di situ kombel itu sangat bermanfaat gitu buat mereka, mau kita paksa pun nggak akan berjalan gitu. Soalnya ya nggak mau, sama kayak anak-anak juga kan ya Pak ya. Anak-anak juga kalau nggak merasa butuh terhadap mata pelajaran yang mereka nggak suka, nggak di awal juga udah responnya apa sih Bu, aku tuh nggak ngerti gitu, nggak bisa, padahal ayo diiniin, kadang-kadang tuh harus ituin kan juga sama gitu, kita juga ternyata sama seperti anak-anak gitu. Nah apa rencana yang akan Ibu lakukan, kan tadi sudah ada kombelnya ya, mengembangkan komunitas praktisi ini yang sudah dibentuk ini, gimana nih Bu rencananya kalau untuk mengembangkan? Ya menurut Ibu aja lah, kalau misalnya kan Ibu walaupun bukan pemrakarsa gitu kan, gimana tuh rencananya? Rencananya sih apa ya, lebih ke membudayakan dulu ininya ya Pak ya, kemauan belajarnya sama teman-teman kayak gitu kan, karena kan nggak semua orang itu seneng gitu buat belajar secara, maksudnya ini kan serius gitu ya kan, kombel tuh bukan sesuatu hal yang asal jadi gitu kan, memenuhi kewajiban kayak gitu kan. Harapannya kan dari situ kita bisa dapat ilmu yang bisa menunjang pekerjaan kita gitu. Inginnya sih terus dilakukan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang agak maksudnya nggak membosankan gitu Pak. Jadi misalnya nggak hanya kita ngedengerin teman-teman narasumber gitu,
gitu, tapi mungkin lebih ke ya berbagi juga gitu. Kemudian pengennya mah ada kegiatan-kegiatan yang kayak bergerak juga gitu Pak, praktek juga gitu, ngapain kayak gitu. Itu rencananya ya Bu ya. Rencananya gitu. Ya mudah-mudahan terwujud ya. Nah untuk sesi berikutnya kita akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nanti mungkin ini perlu teman-teman ya Bu. Iya Pak. Ya, kita break dulu ya. Oke, siap Bu. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Dino sebagai pengajar praktik dan Bu Winda sebagai calon guru penggerak hadir pada kegiatan diskusi ya tentang mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk jalannya kegiatan ini nanti akan dipandu oleh Ibu Winda. Monggo Bu Winda, silakan. Terima kasih Pak Dino. Ya. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ke diskusi kita kali ini. Hari ini diskusi kita itu akan lebih mengupas gitu ya, lebih mengenali visi sekolah kita seperti apa, sudahkah sesuai dengan kebutuhan gitu ya, dan sudah sesuai belum dengan pendidikan yang berpihak pada murid gitu ya. Sudah siap teman-teman? Ya, semangat ini masih muda-muda nih. Iya Pak. Ada muridnya Winda juga Pak. Gitu. Pak Aris itu murid saya. Gitu. Saya jadi berasa tua. Nah, sebelum kita mulai kita akan melihat sebuah puisi ya. Saya mau membacakan atau Pak Aris mau membacakan puisinya boleh? Iya. Atau ada yang lain Bu Leli? Ya. Ini puisinya dari Insinyur Soekarno. Puisinya berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu bentar Pak. Oh, langsung bener sih. Bener. Iya langsung. Gak apa-apa ya Pak ya? Iya. Ini slide kebalik Pak, gimana dong? Ulangi dulu. Gak apa-apa ya Pak ya? Iya. Salah ini. Salah posisinya. Ini kok gimana sih aku tuh? Yang di Iya. HP aja. HP aja nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak muncul di sini ya. Lupa ininya ada kesalahan teknis teman-teman sebentar. Nggak apa-apa ya. Oke, mohon didengarkan. Judulnya Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkul palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi
di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya. Itu adalah sebuah karya dari Insinyur Soekarno. Bagaimana beliau memandang Indonesia. Barangkali ada dari Bapak dan Ibu yang mau berkomentar mengenai puisi ini, dipersilahkan. Ya, mangga Pak Didi. Terima kasih atas waktunya. Kalau mendengarkan tadi ini sangat mendalam ini. Artinya di mana ada suatu keinginan ingin merdeka. Kemudian dalam dirinya semua yang dilihat itu hanyalah Indonesia dan ingin merdeka. Jadi dalam dirinya itu ada suatu keinginan yang luar biasa. Tapi bagaimana semua itu disusun dirancang akan selalu berpikir dan berpikir. Mungkin dia mencari bagaimana solusinya agar semua itu bisa terwujud. Tapi dia masih dalam angan-angan. Terima kasih Pak Didi atas komentarnya. Bahwa kata Pak Didi itu adalah sebuah harapan yang besar gitu ya, dari bentuk harapan dari Insinyur Soekarno tentang Indonesia. Seperti Insinyur Soekarno yang punya harapan besar terhadap Indonesia gitu. Pasti kita juga sama sebagai seorang pendidik punya harapan yang besar terhadap dunia pendidikan gitu ya pada umumnya, perkembangannya khususnya untuk anak-anak kita di sekolah gitu di SMP Negeri 1 Bongas. Ya, sekolah kita sudah memiliki visi ya, yang teman-teman semua pasti sudah hafal dengan visi sekolah kita. Yang pertama adalah bertakwa, dengan indikator bahwa diharapkan siswa-siswi kita mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, lalu berakhlak mulia, menunjukkan budi pekerti yang mulia, sopan dalam bersikap dan santun dalam berkata-kata, berprestasi, menunjukkan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, berteknologi, menunjukkan kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, berwawasan lingkungan. Itu mewujudkan lingkungan sekolah dan lingkungan belajar yang sehat, ramah, dan nyaman. Ya, visi kita disingkat menjadi berlian, Pak. Ya, ini visi yang sudah dijalankan di UPTD SMPN 1 Bongas. Ya. Nah, saya juga sudah membagikan kepada teman-teman semua gitu ya sebuah kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini akan menggambarkan harapan, gitu ya, harapan teman-teman terhadap murid-murid gitu ya, pandangannya terhadap murid-murid kita seperti apa. Mangga boleh diisi terlebih dahulu. Nanti kita akan rangkum bersama-sama kalimat rumpang ini. Bisa nggak kalau semenit aja singkat ya?
bukan misalnya kalimat apa gitu enggak ya, disingkat itunya aja ya. Iya, berlian aja. Jadi udah langsung apa namanya, bertakwa bertakwa. Cuma kayak terwujudnya siswa yang bersikap sampai ada itu ya Pak. Gaya katanya. Ya, hari ini Pak Mahfudin apa ya, cermat gitu. Cerdas, apa ya, cermat, edukat, ekonomis, religius, hanya tuh mandiri, hanya tuh amanah, kayaknya tuh terampil. Berarti rata-rata menggunakan slogan ya, singkatan ya. Iya. Rata-rata seperti itu kayaknya, makanya kemarin pas di tugas juga Linda singkat juga karena kayak udah apa ya, bayangnya tuh lebih mudah dihafalkan ya, diingat. Aku di SMP bagus enggak kalimat udah di kalimat, tapi nggak ada ketentuan bakunya kan Pak? Enggak. Cuman kan kalau lihat yang prakarsa program itu kan lebih ke kalimat sih ya. Iya, itu mungkin di prakarsa perubahan kan dalam bentuk program berarti kan apa? Usulan program dari teman-teman. Tetapi tetap aja nanti menyesuaikan ini kan dengan visi yang utamanya apa gitu ya. Fokus utamanya. Sudah? Ayo, mari kita lanjutkan. Di sini saya akan merangkum kalimat rumpang dari teman-teman semua. Ya, nanti boleh ya bergantian memberikan sumbangsih ini kata-katanya. Kalimat rumpang yang pertama, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih harapannya memimpikan murid-murid yang seperti apa setelah mereka nanti mungkin selesai atau pada saat mereka masih bersekolah di sini, inginnya murid-murid itu gimana gitu. Boleh siapa dulu? Pak Midun dulu boleh. Kita menunjukkan murid-murid dia untuk saya ya. Iya untuk Pak Midun. Lebih terpacu belajarnya. Udah Pak, ada lagi? Enggak, yang lain? Pak Imam boleh. Saya menginginkan murid yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur ya. Ada lagi? Pak Didi boleh. Dan kita menunjukkan murid-murid yang berkarakter, beriman dan bertakwa. Yang jelas di sini adalah pintar dan benar. Dan bertakwa. Pintar dan benar ya. Jadi nggak cukup pintar aja ya Pak ya, tapi harus benar juga. Aris boleh. Memiliki karakter yang kuat, terutama karakter yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi. Memiliki karakter yang kuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku ya Pak Aris ya. Ini yang paling cantik. Saya memimpikan murid yang cuma ke atas tetapi tapi itu bertakwa, berakhlak mulia seperti itu dan berprestasi. Insya Allah. Bertakwa, berakhlak mulia dan berprestasi ya Bu Leli ya. Jadi kalau lihat dari mimpi teman-teman semua gitu ya, sama gitu. Saya besarkan dulu deh biar kelihatan yang terlalu minimalis ya. Nah, itu kan ya. Inginnya intinya kan kalau di sini akhlaknya berakhlak gitu ya, dari Pak Imam kan ini berakhlak. Pak Didi juga kan benar, berarti kan akhlaknya benar gitu ya Pak Didi ya, berkarakter juga. Pak Aris
berkarakter. Jadi beberapa banyak yang muncul gitu ya, karakter, berakhlak mulia, bertakwa gitu. Teman-teman semua berharap oh enggak, kan Pak Midun ada temennya juga, Pak Midun tenang aja. Oh, sabar. Kan ini Pak Midun sama, sejalan dengan Pak Didi juga, ya kan? Ingin muridnya yang pintar. Begitu juga dengan Bu Leli, ingin muridnya berprestasi, gitu ya. Kira-kira keinginan Bapak Ibu ini apakah sudah sejalan belum sih dengan visi yang ada di sekolah kita? Sudah sejalan ya? Di sekolah kita juga kan ada yang ada beriman dan bertakwa gitu, menginginkan murid-muridnya juga untuk berprestasi gitu ya, sudah sejalan dengan visi di sekolah kita gitu ya. Next, kalimat rumpang berikutnya. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai murid-murid kita? Percaya bahwa murid kita itu seperti apa sih gitu? Ayo, siapa dulu? Ya, saya Pak Imam dulu, boleh dong Pak Imam. kita percaya bahwa murid adalah ya, karena saya dulu PNS, karena manusia adalah makhluk individu mempunyai kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang unggul di bidang matematik, ada yang unggul di bidang IPA. Iya Pak Imamnya, itu pendapat dari Pak Imam. Low battery. Please charge. Mangga barangkali yang lain mau menambahkan? Iya, Ibu. Baik Pak Midun, boleh. Bapak, kita tidak ada yang benar. Ini kita kan sedang berdiskusi. Saya kan sebagai guru, dulu saya murid. Ternyata Bagi pernah bilang, ini Bapak sekarang guru sekarang guru. Nah, makanya saya di sini kita ambil, kita percaya bahwa murid adalah penerus kita suatu saat. Nah, Masya Allah. Betul ya. Seperti Pak Aris, saya juga tadinya murid, sekarang sama Pak Aris ketemu lagi, sudah jadi rekan. Masya Allah. Ayo selanjutnya. Pak Didi boleh, Pak Didi. Ya, saya seperti dengan Pak Imam tadi, Ya. bahwa setiap siswa itu sebetulnya kemudian itu yang mengikuti yang di bidang. Tapi yang jadi masalah adalah potensi itu berbeda-beda. Terlihat dari ada latar belakang, kemampuan dari daya intelektual mereka, kemudian senjangan dan segala hal intinya adalah perbedaan itu ada, tapi terus kompetensi kita sebagai pendidik itu dibagaimanakan. Artinya setiap siswa itu punya potensi dan kemampuan. Siap Pak Didi. Ya, jadi banyak macam-macamnya gitu ya, tapi bukan jadi hal yang bisa melemahkan gitu ya. Pasti ada yang bisa menguatkannya meskipun berbeda-beda. Yang belum? Siapa dulu nih? Oke, Bu Leli. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang bisa dididik. Bisa dididik ya Bu Leli ya. Terakhir Pak Aris. Low battery. Please charge. Nggak boleh sih. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang bisa dididik sesuai dengan ajaran dan bisa berproses dengan baik sesuai dengan cita-citanya. Masya Allah.
Ya. Jadi Masya Allah sekali ini pendapat dari teman-teman semua. Ya Allah, tidak salah saya meminta tolong ini ya, mengajak teman-teman semua berdiskusi ini ya. Jadi pada dasarnya dari pendapat teman-teman semua mempercayai gitu ya bahwa setiap murid itu memiliki kemampuan dan potensinya yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian ditambahkan gitu dan dikuatkan oleh pendapat Bu Leli dan Pak Aris. Low battery. Please charge. Beda-beda itu bisa kita didik gitu ya, merupakan pribadi yang bisa dididik gitu, sehingga mereka bisa melakukan proses dan mencapai cita-citanya, lalu akan menjadi penerus kita kelak nantinya. Kita next ke berikutnya. Nah, ini bagaimana pendapat teman-teman semua gitu ya mengenai pelaksanaan pendidikan di sekolah kita. Di sekolah kita itu kita mengutamakan apa sih gitu ya? Boleh yang mau berpendapat terlebih dahulu, kayak dulu nih, seperti bapak-bapak nih. Ya, tadi. Mungkin kalau kita melihat Low battery. Please charge. kita bahwa kita itu harus bahwa sekolah kita itu harus mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada diri. Itu sebagai guru yang kita Terima kasih Pak Didi. Selanjutnya Pak Imam boleh. Kalau saya di sekolah kita itu mengutamakan yang pertama nilai. Artinya nilai itu sesuatu yang berharga seperti kejujuran, sopan santun, tolong menolong, itu sesuatu nilai yang sangat berharga. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah memiliki seperti itu. Berarti mengutamakan nilai-nilai kebajikan ya Pak Imam ya gitu ya, jujur, tolong menolong, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Low battery. Please charge. Jadi pindah kiblat ini. Alhamdulillah ya selama ini ternyata sudah berjalan. Baik ya, alhamdulillah. Oke Pak Aris. Kalau saya jawabannya sih kan Boleh. di sekolah kita mengutamakan belajar sesuai dengan kodrat zaman. Masya Allah, belajar sesuai kodrat zaman. Ayo, satu lagi, Ibu Leli. Kalau kita mengutamakan satu yang bernama kuliah dan Low battery. Please charge. Ya. Jadi di sekolah kita ya yang diutamakan itu berarti akhlak mulianya nih kalau dilihat dari teman-teman semua gitu ya, pinginnya anak-anak kita itu melakukan menerapkan akhlak yang mulia, memiliki nilai-nilai kebajikan gitu ya, kemudian dikuatkan dengan kedisiplinan, mandiri, gotong royong. Di sini sudah muncul gitu ya harapan-harapan dalam sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya gitu ya. Kemudian juga menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta disesuaikan dengan kodrat zaman yang ada gitu ya. Jadi sudah sesuai ya Pak Aris ya. Berarti Pak Aris ini sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ya, berusaha sama. Low battery. Please charge. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu gitu ya, murid-murid di sekolah kita tuh udah sadar apa yang mereka sadari gitu. Muncul kesadaran apa dalam diri murid-murid kita?
Enggak yang mau berpendapat duluan? Jawabannya susah sih. Tidak boleh. Tapi dulu udah ditulis. Tembak aja. Di sekolah kita sadar betul ya perlunya pendidik yang profesional. Low battery. Please charge. Butuh gitu ya, menurut mereka menyadari gitu bahwa mereka membutuhkan guru yang profesional. Pak Imam. Nah, sebenarnya di sekolah kita betul sadar betul bahwa yang namanya bullying, kekerasan seksual itu adalah suatu hal yang melanggar norma, melanggar peraturan. Gitu ya, jadi mereka sudah menyadari gitu ya Kak bahwa itu tuh nggak boleh loh dilakukan gitu, nggak boleh ada bullying, kekerasan gitu ya, kekerasan seksual di lingkungan sekolah kita itu tidak boleh terjadi. Harus Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah menjadi tempat belajar yang utama. Oleh karena itu, Low battery. Please charge. nah, jadi sekolah tuh tempat belajar mereka yang utama ya gitu. Jadi dari gurunya gitu ya harus bisa mampu mendidik anak-anak dengan baik. Menurut sekolah kita sadar betul bahwa mereka melakukan yang benar dan salah. Jadi sebenarnya kalau ada yang nakal pun mereka tuh tahu kalau mereka melakukan yang salah. Jadi mereka sudah menyadari gitu ya perilaku mereka Iya, tuh sebenarnya iya. tuh Ini salah gitu. Itu tuh betul gitu. Kita tuh udah di jalur yang benar atau mereka tuh sudah tahu jalurnya gitu ya. Ini udah tahu baik dan buruknya ya boleh lihat. Low battery. Gitu. Please Ketika charge. mereka melakukan kesalahan pun sebenarnya mereka tahu kalau mereka itu salah. Boleh Pak Didi barangkali mau. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebetulnya mereka itu tahu betul bahwa dia itu punya potensi. Karena kita dari sekolah harus ingin menyalurkan menggali potensi apa di dalam dirinya, sehingga mereka sebetulnya itu adalah bagaimana dia sudah keluar potensi itu bisa tersalurkan. Makanya ini memerlukan suatu sarana di sekolah dan juga pendukung yang lain. Makanya kita di sekolah bersama mana jadi ada potensi dalam dirinya ini disalurkan. Ada dia sekolah. Makasih Pak Didi. Terima kasih teman-teman semua ya. Iya, guru matematika dan PPKN di sini. Low battery. Mantul sekali ya. Please charge. Ya, jadi bisa disimpulkan ya bahwa diambil garis besarnya bahwa murid-murid di sekolah kita itu sebenarnya sudah paham gitu ya potensi dirinya sehingga mereka bisa mengetahui harus bagaimana gitu ya dan menyadari setiap perilakunya gitu. Perilaku mereka seperti apa ini tuh baik atau buruknya sudah paham gitu ya, makanya juga menyadari bahwa melakukan bullying dan kekerasan seksual itu tidak boleh gitu, dan mereka karena sudah memahami potensi dirinya mereka juga membutuhkan gitu pendidik yang profesional gitu ya. Semoga sesuai dengan karena sekolah kita adalah tempat belajar utama gitu ya, menurut mereka kita bisa memberikan pendidikan yang bisa memaksimalkan potensi mereka. Kali 4 penumpang berikutnya. Nah, kali ini kita sebagai warga sekolah ini Low battery. Please charge. apakah kita mampu gitu ya Pak ya melakukan sesuatu untuk anak-anak atau ke sekolah gitu ya Pak ya gitu, yakin enggak gitu. Keyakinan dari Bapak Ibu guru sekalian.
Oh ya udah boleh Bu Leli dulu. Iya ya Bu Leli, ya Allah, yang saat ini nih Bestiko ya, ya ampun, Bu Leli dulu deh. Sekolah di sekolah ini yakin untuk berusaha mewujudkan impian bersama. Iya, Masya Allah. Berbahasa Inggris kita. Lanjut. Low battery. Please charge. Ya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin kita sebagai guru itu harus memiliki atau menjadi kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik karena guru itu maknanya ditunggu dan ditiru. Iya nih, sampai salah. Warna putih. Nggak kelihatan ya? Iya. Ntar dulu, ganti warna dulu. Iya, enaknya mah di spinning wheel ya, biar cerita deng 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 gitu kan. Ya, siapa nih, Pak Aris? Boleh. Boleh. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa terus mengembangkan diri untuk sama-sama Low battery. Please charge. Ya, diri dan belajar bersama. Oke, lanjut. Adidi. Komidun terakhir. Komidun rasanya duluan. Komidun terakhir ah. Guru KKN terakhir. Guru matematika dulu. Terima kasih. Kita warga sekolah ini yakin betul bahwa keyakinan walaupun tidak tahu nyampe muda, akhirnya bahwa kita bisa mengantarkan mereka murid-murid ini ke tujuan Power off. Mewujudkan visi bersama. Terima kasih. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa sesungguhnya sekali kita adalah berbeda-beda, dari latar belakang dan yang sebagainya, semua potensi dan beda-beda. Maka dari itu kita sadar betul sebagai pendidik bahwa kita harus punya suatu strategi untuk mengatakan cita-cita mereka. Salah satu adalah kita butuh paham betul ada visi sekolah ini dan juga strategi pembelajaran yang kita strategi dan visi itu dulu panjang nanti. Baru menghantarkan. Guru matematik kayak guru KPK. Di situ hitungnya sih Pak. Jadi akan terjebak di depan. Jadi teman-teman semua sudah memahami ya gitu ya, di sini banyak sudah memahami bahwa peserta didik itu unik gitu kan, beda-beda gitu, punya kemampuannya sendiri, punya bakatnya sendiri gitu ya, minatnya juga mungkin bakatnya minatnya sama kan ternyata bakatnya berbeda gitu kan ya. Dan gitu ya, semua berarti semua warga sekolah kita gitu ya sudah semuanya ingin gitu memajukan sekolah, berharap siswa-siswi kita semuanya berprestasi gitu. Oleh karena itu dalam mencapai prestasi mewujudkan impiannya tadi betul kata Pak Didi, harus ada visinya gitu ya, harus ada tujuannya, caranya kita untuk mencapai tersebut ya. Jadi kata Bu Leli harus ada usaha gitu ya, ada usaha dalam mewujudkan impian. Nah, salah satu usahanya adalah dengan menjalankan tupoksinya masing-masing dengan baik. Jadi katakan imam waktunya mengajar ya bagi waktunya mengajarnya maaf ya. Tapi gimana kamu ini Bu? Dimaklumi. Ini dalam bagian untuk mengembangkan diri seperti kata dan belajar bersama.
dari kalimat penumpang yang sudah kita diskusikan bersama-sama gitu ya. Apakah semuanya sudah terangkum dalam visi sekolah kita, teman-teman? Visi ya? Iya, sudah ya, sudah terangkum dalam sesuai gitu ya, sesuai dengan harapan teman-teman, sesuai dengan kepercayaannya gitu ya. Kemudian pelaksanaannya juga sudah sesuai gitu ya. Kemudian keyakinannya gitu, dan semua warga sekolah berarti sudah betul-betul memahami mengenai visi di sekolah kita gitu ya teman-teman semua. Menurut teman-teman semua kan tadi ada sebuah pendapat dari Pak Aris gitu ya, bahwa di sekolah kita Pak Aris dan Pak Didi gitu ya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Apakah di sekolah, visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Sudahkah kita itu semua melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Pak Aris ini ngomong, berarti jawab berarti ya. Jawab. Rumah dek. Iya. Ada yang jawab berarti ya. Jawab. Iya, Pak. Kasih dua matematika manis. Nah, kalau melihat dari visi ini ada di sini yang salah satunya adalah teknologi. Nah, mungkin kesalahan kita mungkin untuk mengikuti berpihak pada murid ya, ada hubungannya juga di sini wawasan lingkungan, hasilnya, dan secara tersurat sih rasa tidak ada. Kalau tapi tersirat mungkin ada mengikuti dengan yang di sini ada yang takwa, ya intinya mah mungkin di sini bukan visi, maksudnya misi, tindakan. Kata kelihatannya nanti ditindakan. Kalau selama ini saya amati ya sudah ya Pak ya. Jadi sekolah kita itu sudah berpihak pada murid ya, cermin gitu ya dari harapan-harapan kita gitu ya, besar karakter seperti apa sih yang kita inginkan muncul itu kan berarti kita sudah berpihak itu, menginginkan yang baik gitu, muncul pada diri murid-murid kita gitu. Dan dilakukan, diwujudkan dalam bentuk misi ya dan kegiatan sehari-hari. Nah, barangkali ini ya teman-teman gitu kan kita sudah punya visi yang masya Allah bagus sekali itu. Di situ juga saya sudah membagikan apa misinya gitu ya, ada kemudian tujuannya. Barangkali teman-teman memiliki usulan gitu ya, program apa sih gitu, apa yang bisa diterapkan di sekolah gitu, atau yang harus diperbaiki gitu ya, boleh mari kita berdiskusi bersama-sama. Barangkali yang punya pendapat gitu, mau kayaknya agar kita bisa, anak murid-murid kita bisa lebih berteknologi itu harus gimana gitu, atau misalnya pengen murid-murid kita itu yang bisa menunjukkan wawasan terhadap lingkungannya gitu. Enggak, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berpendapat. Ya. Hanya asal nambahan Bu. Iya. Apa aja usulannya? Barangkali siapa tahu kan ya. Saya sebagai guru PPKN juga saya di sini bisa rutin juga. Iya, Di sini kan belum ada. Kalau salah usulan Pak, siswa kita kan ini banyak yang kadang kerasukan. Kalau bisa adanya pembelajaran rutin. Rohaninya ekspor Baru dengar saya nih. hanya ada di sini. Pembelajaran dia karena kebutuhan itu ada gitu ya. Sering ada beberapa anak yang sering kerasukan gitu Pak gitu. Nah Pak Midun itu kalau udah begitu udah tayangnya, iya udah
tergambar dari data PISA yang sampai saat ini masih apa ya, prihatinkan gitu ya, tentang literasi membaca kita di masyarakat Indonesia, terutama untuk siswa-siswa. Ya mungkin ada penguatan literasi tentang misalnya program ya 1 minggu sekali misalnya satu cerpen gitu. Kan karena di sini kan masih hanya 1 bulan sekali kan, mungkin menurut saya belum efektif. Ya 1 minggu satu cerpen lah minimalnya. Terus siswa juga ya itu tadi apa ya, membudayakan literasinya itu dengan membaca saja. Ketika membacanya sudah dibudayakan, insya Allah siswa akan mengalami proses belajar yang terus menerus. Ini perlu literasi ya Pak Aris ya gitu ya, supaya untuk membudayakan membaca. Emang kan dari situ ya awalnya kita bisa mengenal ilmu gitu ya. Awalnya itu dari membaca dulu, semakin sering membaca, suka membaca, maka akan semakin banyak informasi gitu, pembelajaran yang bisa diterima oleh anak-anak. Karena dari cerpen juga biasanya banyak nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan gitu ya. Barangkali kalau ini ya, gue lebih ke visi yang berteknologi. Jadi di sekolah kita tuh sebenarnya dulunya semuanya kreatif dan inovatif, cuma terkendala dari kalau misalkan untuk pembawaan gadget seperti handphone gitu terkendala dari penyimpanan. Jadi mungkin usulan programnya program rak handphone yang berkunci. Jadi ketika sudah belajar dikunci, jadi tidak dipakai untuk sesuatu yang lain gitu, yang selain pembelajaran. Jadi untuk penyimpanan handphone ya Bu ya. Selama ini kan di gurunya kan, jadi gurunya ribet, malas tuh jadi akhirnya untuk membawa HP gitu. Padahal memudahkan anak-anak ya Bu ya. Di sini boleh sisanya bawa tergantung siswanya, tergantung gurunya. Kalau kondisional tuh Pak, kalau gurunya minta, cuman jadi tanggung jawab gurunya. Jadi di kalau misalnya itu misalkan lagi jam pertama ngumpulin dulu Pak, pas jamnya kita dibagiin, nanti itu dibaca gitu, kita pulang sekolah bagi lagi kita merepotkan. Agak repot, apalagi misalnya ngajarnya nggak cuma 1 kelas gitu, sehari 3 kelas udah meja udah penuh dan penyimpanannya itu jadi kalau misalkan mungkin kalau kelas ada tempatnya gitu kan berkunci, dan ini jadi lebih memudahkan juga nih untuk mewujudkan visi sekolah yang berteknologi ya Bu Nani. Jadi ini sebagai jawaban gitu ya, sebuah usaha untuk mewujudkan solusi dari visi sekolah yang berteknologi. Ada lagi yang mau? Kalau saya lebih ke ini ya, saya membaca di tujuan SMK Negeri 1 Banyumas bahwasanya tersedianya sarana dan media yang mendukung pembelajaran yang nyaman dan memadai. Nah, kelihatan ini ya, punten menurut saya. Menurut saya masih kurang ya, masih minim. Contoh, saya pelajar IPS, mungkin ada senior saya Pak Dino juga IPS. Misalnya materi peta, atlas gitu ya, global, kan itu kan harus punya medianya gitu, minimal ada global atau alat gitu Pak. Baik Bu Winda, kita bagian akhir pendampingan ya. Nah, apa hal yang menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini ya? Hari ini ya. Banyak ya Pak yang menarik sekali gitu, melihat antusiasme teman-teman gitu ya, ada ide-idenya gitu ya, ide-idenya yang kadang nggak terpikirkan gitu oleh Winda sendiri gitu. Terus apa namanya, bagaimana mereka harapan-harapannya seperti apa kayak gitu. Ternyata ada beberapa orang yang awalnya bisa nggak ya Winda tuh kerjasama sama dia teman-teman gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah sekali teman-teman tuh segitu suportifnya gitu, segitu apa namanya, menunjukkan dukungan yang amat sangat baik gitu buat saya pribadi gitu ya, dengan hadir mau di sini dan apa namanya berdiskusi dengan sangat seru dan menyenangkan sekali gitu.
Jadi apa hal yang menarik menurut Ibu ya dari kegiatan pendampingan kedua ini? Yang paling menarik sih tentu ini ya Pak ya, sesi diskusinya. Ya. Kalau tanya-tanya ini mah udah biasa ya. Ini diskusi ya karena melibatkan orang lain ya. Iya, karena kalau yang sebelumnya kan cuma sama Oh, aja iya. gitu ya. Sekarang melibatkan teman-teman gitu. Jadi lebih menarik dan ternyata Masya Allah sekali gitu prosesnya. Ya. Apa yang menurut Ibu sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan kegiatan ini untuk pendampingan berikutnya? Ini mulai dari blognya udah pada jalan diskusinya gitu, dari tadi dulu sendiri udah banyak sekali ngasih inspirasi buat Winda gitu ya. Banyak kan sih ketika merasa itu ada kesulitan di dalam kelas, tapi tanpa diminta tuh udah langsung ini loh bapak udah punya ini loh bapak udah keren juga begini, kayaknya bisa diterapin. Nah itu tuh benar-benar apa namanya pengalaman yang berharga gitu ya. Dan bisa dapat banyak masukan dari bapak gitu. Kedepannya mungkin supaya tadi kan ada sedikit masalah gitu ya untuk apa namanya sarananya gitu, jadi kayaknya harus lebih disiapkan lagi gitu. Jangan lupa dicek and recheck gitu. Jangan sampai ternyata kok tulisannya di halaman 1, 2, dan 3 tuh sama gitu. Oke Bu Winda ya. Saya mengapresiasi sekali kegiatan hari ini. Terus terang saja saya juga dapat pengalaman baru ya, karena kita bisa berdiskusi dengan teman-teman, dengan Bu Winda gitu ya, yang luar biasa ya, karena kita akhirnya bisa ya istilahnya mendiskusikan tentang hal yang positif untuk sekolah kita. Itu saja mungkin Bu Winda ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, karena jangan lupa ada survei-survei yang saya berikan ya, sudah ada, tinggal nanti kayak misalnya ada lembar-lembar Bali, kemudian survei untuk rekan sejawat, kepala sekolah, perwakilan murid, nanti tolong diisi dan nanti dikumpulkan sebelum kegiatan PI 3. Nggak apa-apa dikumpulinnya mah. Nah, tapi nanti tuh PI 3 tuh ada kayak Ibu Windanya nanti tinggal kayak klik gitu ya, diisi sendiri sama Bu Windy ya. Bu Winda nanti tinggal klik aja, sesuaikan dengan hasil dari teman-teman itu atau teman murid sama teman sekolah. Kalau dari apa namanya murid dan teman-temannya itu berapa jumlahnya? Lima orang. Random aja. Random aja, dan maksudnya apakah harus ada yang seniornya Enggak. bebas aja, Bebas, berarti bebas. kasih bebas aja. Iya, random. Untuk muridnya juga bebas, Bebas, juga bebas. harus misalnya setiap tingkat harus ada 7, 8, 9. Oh enggak. Random yang Ibu ajar aja. Ya, gitu. yang berarti yang udah pernah belajar sama Winda aja Iya, gitu. gitu. Itu aja mungkin Bu Winda ya, pendampingan individu kedua. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.